kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Shalom, selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Dewasa Muda kali ini. Ya, pada saat ini kesempatan yang terbaik kita boleh bersama-sama beribadah lewat streaming. Ibadah kami dilakukan di GBPS Jemaat Sawahan pada Sabtu pukul 5 sore. Bagi rekan-rekan yang hari ini bisa mengikuti, silakan mengikuti dalam ibadah kami. Kami mempunyai moto adalah yang muda didewasakan, yang dewasa berjiwa muda. Kita juga ada dalam komunitas sel dalam bentuk Zoom yang akan dilakukan setiap hari Rabu pada pukul 7. Langsung dari rumah masing-masing kita boleh berbagi berkat melalui firman Tuhan, pujian, kesaksian, bahkan game-game yang ada kita akan berikan ke sana. Kemudian jangan lupa kita ada di YouTube untuk setiap kali ibadah di YouTube Ibadah Dewasa Muda. Jangan lupa juga untuk subscribe dalam setiap acara kegiatan kami di dalam Ibadah Dewasa Muda. Kalau Bapak Ibu atau Saudara ingin memberikan komentar, langsung berikan komentar pada ibadah kami. Juga jangan lupa subscribe pada Instagram kami di dalam IDM 2020 Semangat. Oke, kita hari ini akan menerima berkat untuk ibadah kita hari ini. Bapak Ibu silakan untuk mengikutinya. Tuhan memberkati. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Shalom, soulmate of God yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu bersama-sama dengan kita, dan kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum itu, mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami ini Tuhan, Engkau hadir di tempat-tempat kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan
ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mau naikkan satu pujian. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana. Sana layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Oh, oh, katakan Hosana. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Woo. Mari kita mau pujikan, kunaikan syukur. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri ini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Katakan sama-sama, kunaikan syukur, kunaikan syukur, tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bikin hanya untuk, takkan berhenti, oh meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bikin hanya untukmu, hidup yang kau bikin hanya untukmu. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mau pujikan pujian berkat kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba juga berkati bagi kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, supaya Engkau buka hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang peka dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga bukan saja firman-Mu masuk di dalam hati kami, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada sore hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Sobat IDM dimanapun saudara berada. Senang bisa berkumpul dengan saudara, senang kita bisa bertemu. Ya, bagaimana kabar saudara? Di tengah new normal pasti ada sesuatu yang baru yang kita bisa kerjakan. Ada sukacita baru yang kita bisa dapatkan di dalam masa apapun. Ya, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebagaimana seorang tua atau orang tua kepada anaknya, tiap hari diberikan kata-kata motivasi, diberikan semangat, diberikan pembangkit berulang-ulang setiap hari, setiap pagi kepada anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anak itu dalam masa kesulitan, mungkin di tengah pelajaran yang harus online, mereka agak lebih sulit. Akan ulang-ulang dikatakan motivasi. Itu adalah orang tua yang baik. Sebagaimana Tuhan juga memimpin bangsa Israel. Setiap hari, setiap waktu selalu memperhatikan umatnya. Selalu diingatkan. Di Ulangan 6 ayat 4-7 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Berulang-ulang, repeat. Kalau ada kita jualan makanan ada namanya repeat order. Order lagi. Tapi ini berulang-ulang dikatakan tentang firman Tuhan. Repeat, diulang-ulang. Makanya 40 tahun mereka keliling di padang gurun. Sebagaimana Musa juga diperintahkan untuk selalu ingat dan patuh kepadanya, kepada Tuhan. Maka berulang-ulang di Ulangan 6 ayat 4-7. Setiap hari kita harus dapat berkomitmen untuk mengizinkan firman Tuhan menuntun hati dan pikiran kita seiring kita menjalani hidup dengan penuh syukur kepadanya. Maka kita baca Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lakukanlah dengan setia firman Tuhan.
Ingat, pada waktu berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Kita ngomong, kita mengucapkan permintaan kita mengucap syukur, menyembah, memuji Tuhan. Kapan kita mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan ngomong? Ya, kita baca firman Tuhan, itu waktunya kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kita mendengarkan firman Tuhan, itu waktunya kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Bila mana kita membeli suatu barang, dari mobil yang besar, sampai kepada barang yang kecil, handphone segala macam, kita akan diberi manual book. Kadang kita punya handphone, kita hanya bisa untuk menelpon. Padahal di dalam handphone yang saudara beli akhir-akhir ini, Android atau iPhone, itu banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Tapi kita tidak pernah membaca manual booknya. Manual book. Seperti hidup kita. Hidup kita ini lebih lama dari umur mobil saudara, dari handphone saudara. Dan di dalam tubuh kita ini sangat rumit, complicated, dari urusan tubuh, jiwa, dan roh. Kita dikasih manual book. Ini adalah manual book. Book of life. Book for life. Buku untuk kehidupan kita. Maka melalui firman Tuhan ini, Tuhan menuntun kita, memberikan manual booknya ini untuk kita pelajari. Mari, melalui iman kepada Tuhan kita. Kepada Tuhan, kita minta hikmat. Hikmat itu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di dalam sini ada perintah dan janji. Mari kita siapkan hati. Catatan atau mungkin pegang handphone saudara untuk mencatat akan firman Tuhan. Dan kita katakan, kita pelajari berulang-ulang. Sehingga itu menjadi rema buat kita. Mari, kita akan mulai pelajaran kita mau belajar akan firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar tentang kunci kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan kunci, maka pintu-pintu kebahagiaan akan terbuka. Ya, kita mau belajar di mana? Matius 5 ayat 1-2. Tentang apa? Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat banyak orang, atau ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Alangkah indahnya, kita bisa membayangkan Tuhan Yesus duduk di atas bukit dan kita mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Kita mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus langsung. Sore hari ini kita mau belajar mengenai kunci kehidupan. Selama beberapa hari ini kita sedang merenungkan tentang ucapan bahagia dan saya membagikan melalui renungan pagi ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit, yang juga disebut beatitudes, yang artinya kebahagiaan. Itu kalau bahasa Latin namanya beatus. Jadi beatitudes itu cerita tentang kebahagiaan. Banyak sekali yang pelajaran ini kita dapat belajar dari ucapan bahagia. Berbahagialah, dalam bahasa yang lain dikatakan God blesses. Kita berbahagia ketika berkat Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. God blesses. Blessed. Diberkatilah kita. Kita belajar. Yang pertama, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah. God blesses. Tuhan memberkati. Diberkatilah. Miskin. Miskin apa? Miskin ini bukan hanya materi. Miskin hanya materi, itu sangat sempit pemikirannya. Tetapi miskin secara jasmani dan rohani, apa kata firman Tuhan? God blesses, jadi New Living Translation Matius 5 ayat 3 dikatakan, God blesses those who poor and realize their need for Him. Miskin, poor. Bahasa yang lain, mereka miskin dan menyadari apa yang kita mau kepada Tuhan. Miskin di dalam roh, dalam King James Version dikatakan, poor in spirit.
Mereka mempunyai kebutuhan rohani. Kita miskin akan rohanian, kita miskin. Kita butuh akan Tuhan. Miskin, helpless, kita butuh bantuan Tuhan. Powerless, kita tidak punya kekuatan. Artinya kita butuh pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Selalu kekurangan akan pimpinan Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan mereka yang empunya kerajaan surga. Ketika kita miskin dan butuh Tuhan, kita powerless, kita hopeless, kita butuh poor of spirit, kita akan menerima kerajaan surga. Mereka diberikan rahasia-rahasia kerajaan surga. Yang pertama, miskin. Kita katakan miskin. Maka God blesses. Ada kebahagiaan. Yang kedua, Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita atau bersedih. Di tengah situasi saat ini, kedukaan, kesedihan, banyak rekan atau saudara kita, teman gereja atau hamba-hamba Tuhan, banyak yang dipanggil Tuhan. Baik itu karena pandemi COVID, atau juga bukan karena pandemi, karena mereka mungkin stres, karena kondisi ekonomi, kondisi lingkungan yang membuat mereka tertekan, ya, mereka harus stres. Kesedihan karena ekonomi, dipecat, dirumahkan, sampai kebutuhan rumah tangga. Beberapa rekan-rekan saya ngomong, sampai kebutuhan rumah tangga mereka harus hutang kemana-mana. Perusahaan-perusahaan, teman relasi saya, beberapa perusahaan mereka mau tidak mau harus hutang bank untuk bisa mempertahankan perusahaan mereka. Ini banyak kesedihan. Tuhan akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Kita akan dihibur. Kita akan bergembira. Biarlah kita pertama miskin. Yang kedua, biarlah kita sedih hati. Maka Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti kita ini lemah. Di tengah keberadaan kita, tapi justru dikatakan dalam bahasa lain, di New Living Translation, humble, rendah hati, butuh kerendahan hati. Untuk bisa lemah lembut kita butuh kerendahan hati. Di terjemahan lain dikatakan meek, itu artinya lembut. Ada unsur ketaatan, obedience. Bagaimana kita menurut firman Tuhan untuk selalu lembut, rendah hati dan taat kepada perintah Tuhan. Maka kita akan memiliki bumi. Dan ketika kita mau tunduk dan mengalah, maka dunia akan bisa kita kuasai. Dunia akan diberikan kepada kita. Ketika kita lemah lembut, dunia akan kita bisa kendalikan. Terkadang di pekerjaan sering kita ditipu orang, dibohongi. Kadang marah, nggak terima, kita ditekan. Tapi ketika kita merendahkan diri, kita lemah lembut, kita ada obedience, Tuhan akan campur tangan. Dikatakan mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut. Selanjutnya, yang keempat, Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Hari-hari ini banyak kebenaran yang tidak benar. Kebenaran dunia ini tidak pasti. Sebentar A, sebentar B. A bisa jadi B, B bisa jadi C. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang hoax, mana yang benar. Ketika kita minta kebenaran yang sesungguhnya, kita minta sama Tuhan, maka Tuhanlah kebenaran yang hidup. Dikatakan Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Maka datang kepada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berdoa, minta kita diberi jalan yang benar, supaya hidup ini bisa dipuaskan. Dikatakan apa? Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Jangan pada kebenaran dunia, tapi pada Yesus kebenaran kita. Selanjutnya, Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Yang kelima, murah hati. Merciful. Merciful penuh dengan pengampunan, belas kasihan. Maka di dalam hidup kita akan diberikan kemurahan-kemurahan. Ketika kita memberikan pengampunan, kita memberikan belas kasihan. Kemurahan-kemurahan, belas kasihan itu dan akan kembali kepada kita. Ingat, firman Tuhan 2 minggu yang lalu, waktu saya membagikan firman Tuhan, Galatia 6 ayat 7. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari kita menabur, saat-saat ini kita menabur kemurahan, belas kasihan, pengampunan. Maka di jalan hidup kita akan ada kemurahan, kemampuan, kemurahan, pengampunan, dan akan ada jalan keluar. Pengampunan akan diperoleh dari hidup kita. Dari kita menabur, kita akan menuai. Selanjutnya, Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Yang ke-6, suci, pure in heart. Pure, kemurnian, ada kesucian dari hati. Ketika kita menjalani hidup ini, perlu kesucian hati, kemurnian hati. Ketika kita melakukan segala pekerjaan, ketika kita hati murni dan suci, maka kita akan melihat dan mengenal Allah dalam hidup kita. Melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita hidup suci. Kita hidup murni di hadirat Tuhan. Maka kita akan melihat Allah, melihat karya-karya Allah dalam hidup kita. Selanjutnya, Matius 5 ayat 9, yang ke-7, damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah adalah pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Kalau kita disebut anak-anak Allah, tidak bisa membawa kedamaian dalam hidup keseliling kita, kita akan jadi apa? Jadi anak-anak apa? Anak-anak gelap. Nggak tahu istilahnya lebih mantap lagi anak-anak apa. Saudara bisa memikirkan. Tapi marilah kita menjadi peacemaker, bukan menjadi troublemaker. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai, bukan kekacauan. Membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa firman Tuhan. Selanjutnya, dianiaya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuhan akan memberkati kita. Meskipun kita dianiaya. Dibuat sulit oleh keadaan. Oleh orang lain. Oleh lingkungan. Dalam istilah lain disolimi. Dianiaya. Ketika kita melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita dianiaya. Seperti ayat yang ketiga tadi. Bahwa mereka-mereka ini yang miskin dan dianiaya, mereka akan menerima kerajaan surga. Mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Ada 8 kunci kebahagiaan. Beatitudes, beatus, kebahagiaan. 1, miskin. 2, sedih hati. 3, lemah lembut. 4, lapar dan haus akan kebenaran. 5, murah hati. 6, suci. 7, damai. 8, dianiaya. Biarlah orang-orang atau kita di antara 8 ini, di mana saudara berada, saudara akan dilihat Allah. God blesses, akan diberkati, akan diberi kebahagiaan. Mari kita alami. Jangan khawatir, kita akan diberkati. Penutup, mari kita baca Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika kita dituduh sesuatu hal yang tidak benar, maka tetap bersukacita dan bergembiralah. Karena kita dapat great reward. Reward in heaven, upah kita. Jadi jangan khawatir. Apapun kondisi kita, Tuhan akan memberkati. God blesses. Berbahagialah. Beatitudes. Tuhan memperhatikan kita. Dikatakan dari awal tadi, ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan, seperti bapa kepada sayang anaknya, kepada orang tua kepada sayang anaknya, diberi motivasi. Berulang-ulang dikatakan. Mari kita katakan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan tiap hari. Biarlah firman Tuhan itu firman dari Allah. Firman yang sayang kepada anaknya, bapa yang sayang kepadanya. Melalui motivasi, melalui kata-kata, melalui firman-Nya, kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita amini, mari kita imani perkataan ucapan bahagia itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita kenakan satu pujian. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia akan mengingatkan, dia akan memberikan kasih-Nya, dia akan memberikan berkat-Nya buat kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Oh Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau sayang kepada kami, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kunci kebahagiaan untuk kami bisa menurut ucapan bahagia Tuhan. Tetap kami berharap kepadamu ya Tuhan. Di dalam kemiskinan, di dalam kesedihan, di dalam apapun juga kami dianiaya. Kami percaya kami akan berbahagia. Kami akan menerima berkat-Mu. Kami akan menerima berkat anugerah kebahagiaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dimanapun kondisi apapun yang kami alami Tuhan. Tetap Engkau menjadi Bapa buat kami. Bapa yang sayang kepada anak-anak. Memberikan firman-Mu, memberikan perkataan-Mu Tuhan untuk menguatkan kami. Kami belajar melalui firman-Mu, melalui Book for Life. Firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini.
Kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami, termeterai di dalam hati kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan berkati sahabat dan sobat IDM Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Siapapun yang mendengarkan dan melihat tayangan ini Tuhan. Tuhan berkati satu persatu. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. You've been so good to me. So how could I stand here quietly? My praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder, I'm turning up. I'm never gonna stop, no, I'll never stop. Whoa, oh, oh, oh. I'm gonna shout it out, won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, 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 oh. We lift him higher and make it louder. Our praise is going up. For he is greater, there's no one better. We're lifting Jesus up. We're lifting